Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video kami. Senang sekali rasanya kami bisa berbagi mengenai topik yang sangat relevan dengan kehidupan mahasiswa saat ini. Hai teman-teman, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah isu yang sering dialami tapi jarang diungkap secara langsung, yaitu tentang bagaimana tekanan finansial keluarga dapat memengaruhi kestabilan emosi mahasiswa. Sebelum masuk lebih jauh, perkenalkan, saya Dwi Anggreni Sukaryono dengan NIM 25071500029. Dan saya Husnul Hatimah, kami dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Video ini dibuat berdasarkan hasil literatur review yang kami susun menggunakan berbagai sumber ilmiah, dan kami berusaha menyampaikan pembahasan ini dengan bahasa yang mudah dipahami. Jadi, mari kita mulai pembahasannya dari dasar supaya kita semua punya gambaran yang lebih jelas mengenai isu ini. Dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah pandemi, mahasiswa semakin sering menghadapi tekanan yang tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga finansial. Naiknya biaya pendidikan, kebutuhan hidup yang meningkat, dan ketidakpastian ekonomi keluarga menjadi tantangan tersendiri. Masalah finansial keluarga bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis mahasiswa. Banyak mahasiswa yang merasa harus mengerti keadaan orang tua, sehingga mereka menyimpan kecemasan dalam diam. Kondisi seperti ini dapat menimbulkan emosional yang cukup berat. Misalnya, rasa takut mengecewakan, rasa bersalah karena biaya kuliah tinggi, atau kekhawatiran tentang masa depan setelah lulus. Dan yang perlu digarisbawahi, tekanan emosional ini tidak selalu terlihat. Banyak mahasiswa terlihat baik-baik saja dari luar, tetapi secara internal sedang bergulat dengan stres dan ketidakpastian yang cukup intens. Tekanan finansial berhubungan dengan berbagai gejala emosional. Pada banyak mahasiswa, kita menemukan meningkatnya kecemasan, mudah marah, sulit fokus saat belajar, dan munculnya rasa tidak mampu. Beberapa penelitian juga menunjukkan munculnya rasa rendah diri pada mahasiswa yang sering membandingkan diri dengan teman-teman yang memiliki kondisi ekonomi lebih stabil. Mereka merasa tertinggal atau merasa berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Gejala-gejala ini bukan sekedar respon sesaat. Ketika berlangsung terus-menerus, kondisi tersebut dapat berkembang menjadi stres kronis, kelelahan mental, hingga penurunan performa akademik. Hal ini memperlihatkan bahwa tekanan finansial tidak hanya berdampak pada sisi material kehidupan mahasiswa, tetapi juga secara signifikan memengaruhi kesehatan emosional mereka. Salah satu model teoretik yang banyak digunakan untuk memahami hubungan antara kondisi ekonomi keluarga dan emosi anak adalah Family Stress Model atau biasa disebut FSM. Model ini menjelaskan bahwa ketika keluarga mengalami tekanan ekonomi, hal tersebut meningkatkan stres pada orang tua. Stres itu kemudian memengaruhi cara orang tua berinteraksi, berkomunikasi, dan memberikan dukungan emosional. Ketika dukungan emosional berkurang atau ketika suasana rumah menjadi lebih tegang, mahasiswa yang berada di dalamnya turut merasakan dampaknya. Tekanan ini kemudian mengalir menjadi ketidakstabilan emosi pada mahasiswa, seperti perasaan tidak aman, meningkatnya kecemasan, hingga penurunan kemampuan regulasi emosi. Nah, menariknya, FSM juga menyoroti bahwa persepsi mahasiswa terhadap kondisi keluarga sama pentingnya dengan kondisi finansial itu sendiri. Artinya, meski dua keluarga memiliki ekonomi yang mirip, mahasiswa bisa merespon secara berbeda tergantung bagaimana mereka memaknai situasi tersebut. Faktor internal seperti resiliensi dan kemampuan regulasi emosi berperan penting sebagai pelindung. Mahasiswa yang memiliki kapasitas coping yang baik cenderung dapat menghadapi tekanan finansial dengan lebih adaptif. Resiliensi, misalnya, membuat mahasiswa mampu melihat tekanan sebagai tantangan dan bukan ancaman. Hal ini membantu mereka tetap fokus dan mempertahankan motivasi belajar mereka. Namun, bagi mahasiswa yang memiliki tingkat resiliensi rendah atau sedang mengalami masalah psikologis lain, tekanan finansial dapat memperburuk kondisi emosi mereka. Di sisi lain, dukungan eksternal seperti keluarga, teman sebaya, dan lingkungan kampus juga berpengaruh besar terhadap kesejahteraan mahasiswa.
Walaupun tidak berbentuk materi, dukungan emosional dari keluarga bisa menjadi sumber ketenangan yang sangat berarti, seperti perasaan dipahami, seringkali membuat mahasiswa lebih kuat menghadapi tekanan. Hubungan sosial dengan teman sebaya juga memberikan ruang aman bagi mahasiswa untuk berbagi cerita dan melepaskan ketegangan. Sementara itu, kampus memiliki peran strategis melalui layanan konseling, bantuan dana, beasiswa, pelatihan regulasi emosi, dan program pendampingan akademik. Sayangnya masih banyak mahasiswa yang belum memanfaatkan pelayanan ini. Pasca pandemi COVID-19, banyak keluarga mahasiswa menghadapi perubahan drastis dalam pendapatan. Beberapa orang tua kehilangan pekerjaan, sementara sebagian lainnya mengalami penurunan pendapatan secara signifikan. Situasi ini semakin menekan mahasiswa untuk cepat mandiri secara finansial. Beberapa bahkan harus membagi waktu antara kuliah dan pekerjaan yang tentu memengaruhi kondisi emosional mereka. Dalam konteks Indonesia, nilai budaya seperti tanggung jawab keluarga, gotong royong, dan harapan untuk cepat membantu orang tua memperkuat tekanan tersebut. Dengan kata lain, mahasiswa tidak hanya memikul beban akademik, tetapi juga beban moral dan sosial yang muncul dari kultur masyarakat. Dari rangkaian literatur yang telah kami kaji, dapat disimpulkan bahwa tekanan finansial keluarga memiliki pengaruh multidimensional terhadap keseimbangan emosi mahasiswa. Pengaruh tersebut tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga psikologis dan sosial. Faktor internal seperti resiliensi dan regulasi emosi, serta faktor eksternal seperti dukungan keluarga, teman, dan layanan kampus menjadi elemen penting yang dapat memperkuat atau mengurangi dampak tersebut. Dengan memahami ini, kami berharap institusi pendidikan dapat memperluas akses layanan yang sensitif terhadap masalah ekonomi mahasiswa, keluarga tetap memberikan dukungan emosional, dan mahasiswa mengembangkan strategi coping yang adaptif. Akhirnya, semoga pembahasan ini dapat membuka pemahaman baru tentang bagaimana tekanan ekonomi tidak berdiri sendiri, tetapi berinteraksi dengan berbagai aspek kehidupan mahasiswa. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Kami berharap ini dapat menjadi bahan refleksi dan membantu meningkatkan kesadaran kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.